kecuali dengan cara baiknya umat awam. Sudah sering saya sampaikan bahwasanya menyimpulkan setelah itu hari kiamat. Yang pertama adalah an-nubuwah, kepemimpinan Rasulullah langsung. Semua sepakat jelas itu paling baik kan begitu. Kemudian yang kedua al-khilafah ala minhajin nubuwah, kepemimpinan atas dasar manhaj Nabi. Kemudian al-mulkul adud, kepemimpinan yang menggigit masih pakai nizam Islam tapi sewenang-wenang. Terkadang mereka berbuat maksiat dan saling bunuh antara satu sama lain untuk merebutkan kepemimpinan dan sebagainya itu ya. Tapi masih pakai nizam Islam, dan itu disepakati oleh ulama semenjak zaman Muawiyah. Kalau tadi kan Khulafaur Rasyidin jelas ya, Rasulullah jelas, Khulafaur Rasyidin jelas. Sejak zaman Muawiyah sampai tahun 1924 Masehi itu adalah al-mulkul adud, kepemimpinan yang menggigit. Jadi meskipun bukan berarti semuanya jelek, ada juga Umar bin Abdul Aziz di situ, tapi kan tidak menjadi kunci karena hanya satu dua yang bagus. Yang dilihat adalah secara umum. Kemudian al-mulkul jabar yang keempat, pemerintahan militer. Nah itu sejak 1924 hancurnya Turki Utsmani sampai sekarang. Nah yang unik adalah yang terakhir al-khilafah ala minhajin nubuwah lagi. Al-khilafah ala minhajin nubuwah lagi. Berarti yang kedua itu sama dengan yang kelima. Yang kedua itu dididik langsung oleh Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Yang kelima itu tidak ada nabi, tidak ada rasul, tapi muncul lagi. Ini aneh. Aneh bin ajaib, tapi muncul betulan. Berarti akan ada gelombang umat Islam yang dahsyat di akhir zaman. Dan mereka sampai bisa menggerakkan umat ini didikannya seperti didikan Nabi. Berarti yang kita lakukan harus seperti sahabat, kan gitu kesimpulannya. Kalau kita tidak bisa kejar tayang sebelum yang Imam Mahdi datang, maksudnya itu sepakat dulu sebelumnya, mereka musyawarah dulu, dan itu lintas negara. Kita ingin mengikuti sunnah Rasul sebaik mungkin, sedekat mungkin. Sedekat mungkin itu artinya sesuai dengan cara Rasulullah betul seperti apa dulu. Nah itu yang kita lakukan. Nah kemudian selanjutnya kita juga untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Joko ya. Jadi karena akhir Ramadan, maka kita pun juga sekarang berusaha untuk merencanakan, kira-kira sambil merencanakan ini panitia ini kan juga sambil berpikir Mas ya, bagaimana supaya tahun depan itu lebih baik lagi, kan begitu kan? Dan otomatis melangkahnya sejak sekarang. Kalau mendidik ya mendidik sekarang. Kalau misalkan Mas Fadli kira-kira ada yang lebih baik dari sisi bacaan, ya kita cari yang lebih baik dari sisi bacaan. Dalam artian lagunya ya, kalau lagunya kan monoton kan kadang marahi Mas Joko ngantuk kan. Arep geblak. Ya itu. Jadi makanya sekali lagi Fatihah alhamdulillah kita berusaha untuk wallahu hayyun baqin la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah hanya bulan Ramadan saja, maka sesungguhnya bulan Ramadan sebentar lagi telah akan berlalu. Padahal Allah yang maha hidup, terus maha hidup, maha kekal dan tidak akan pernah mati. Artinya jangan lupa bahwa sebenarnya Ramadan ini fungsinya dari Allah sebenarnya hanya untuk menstabilkan perilaku kita, kebiasaannya biar seperti Ramadan hariannya. Sampai di titik apa? Sampai di titik kita sudah tidak bisa naik lagi. Jadi sampai di titik seperti yang disampaikan Haris Al-Ansori, beliau seolah-olah melihat surga di hadapannya, saling bersilaturahim satu sama lain gitu ya. Juga melihat seolah-olah penghuni neraka saling menggencet satu sama lain gitu ya. Seolah-olah melihat arus Allah di hadapannya. Nah itu, sampai di titik itu. Ketika belum di titik itu berarti kita masih menuju ke sana. Jadi masih menuju ke sana, masih berusaha untuk menghabiskan waktu malam kita sebaik mungkin untuk qiyamul lail gitu ya, untuk tahajud sambil menghafal juga kan gitu, sambil menghafal terus. Nah seperti itu. Maka sekali lagi Fatihah alhamdulillah kita membiasakan itu tidak hanya bulan Ramadan, kita berusaha untuk membiasakan sampai sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan depan maksudnya 11 Ramadan berikutnya, dan kemudian begitu Ramadan kita memanen lagi, memanen yang lebih bagus lagi kan begitu, maksudnya sudah membiasakan begitu terus kita panen lebih bagus lagi, meningkat lagi. Maka itu rahasianya kenapa
Ibnu Mas'ud satu ketika dilecehkan oleh para sahabat junior ya, katanya ini betisnya Ibnu Mas'ud itu kerempeng, kecil banget kan gitu kan, hanya sekedar digitukan, maka Rasulullah langsung mengecam, diam semua kalian. Ibnu Mas'ud ini meskipun betisnya kerempeng, kalau ditimbang ya, ditimbang di akhirat nanti itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa? Rahasianya ya diantaranya itu, betisnya sering untuk berdiri lama-lama qiyamul lail. Nah makanya kalau belum bengkak itu belum maksimal itu mas. Nah kalau geblak saja gak apa-apa lah. Geblak batal ya kembali meneh. Karena emang berat ya kalau memang sampai segitu, tapi ya alhamdulillah ini sudah bisa tercapai meskipun hanya baru sekedar 1,5 juz ya. Harapannya nanti kita tahun depan bisa lebih bebas, putra putri bisa gabung gitu ya, maksudnya karena lebih bebas mengelola, tidak ada suara lain ketika malam kan begitu. Nah, tidak seperti biasanya begitu. Itu kemudian yang terakhir, ikhwati fillah alhamdulillah, senantiasa kita ingatkan tentang ada hadis ini saya dengar pertama dari Ustadz Anwar Jufri dan saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Kalau teman-teman ingat waktu itu di Pengging kalau tidak salah ya, innalillahi ibadan ikhtassahum bin ni'am, sampai seterusnya itu. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang Allah berikan fasilitas khusus mereka itu dengan kenikmatan-kenikmatan. Saya melihat Al-Hikmah termasuk diberi ini kenikmatan yang luar biasa. Bikin gazebo apa sekarang itu tidak seperti dulu kan begitu kan. Ikhtasab bin ni'am, kenapa? Karena kita fokus pada manafiul ibad. Banyak orang yang menggantungkan gaji pada Al-Hikmah, itu manafiul ibad namanya, kemanfaatan hamba. Orang-orang banyaknya gerge kita, itu otomatis Allah akan kemudian memberi fasilitas kita, jelas. Selagi kita memang fokus pada kemanfaatan itu. Nah, kalau kita sudah mulai tidak fokus lagi pada kemanfaatan pada umat, pada semakin banyak orang di sekitar kita, para wali, kemudian murid-murid apa segala macam, maka Allah akan gantinya pada orang lain. Fahawwalahum ila ghairiha, sampai disebutkan seperti itu hadisnya itu. Kemudian diubah oleh Allah, dipindah ke kaum lain kalau memang kita tidak fokus pada kemanfaatan tadi. Nah makanya semoga dengan cara-cara yang Allah berikan pada kita, nikmat yang semakin banyak pada kita ini, kita tidak jumowo gitu ya, tidak malah justru semakin terlena, tidak ya, tapi justru semakin meyakinkan diri ya, semakin paham ya bahwa ini sesungguhnya adalah cara Allah untuk membela kita. Jadi membela kita itu gampang. Hati-hati itu pada kita semua, itu Allah sudah bela kita namanya. Makanya ketika Hasan Al-Banna itu beliau mau keluar dari tarekat Hasofiyah, saya masih teringat. Beliau waktu itu dipanggil oleh mursyidnya, mursyid amnya. Jadi gurunya itu memanggil, Hasan kesini. Saya kok melihat dalam mimpi bahwasanya kamu itu nanti akan diikuti oleh qulubun nas. Hati-hati manusia itu akan berkumpul padamu. Maka saat itu sebenarnya tanggung jawab Allah itu besar pada kamu. Maksudnya kamu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kamu tidak benar membawa mereka, maka kamu yang akan fatal nanti dosanya. Tapi kalau kamu paham, kamu bawa kemana, maka itu menjadi kehormatan padamu. Nanti di akhirat akan diberikan karunia yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sebenarnya adalah ketika hati manusia itu pada berjubel bersama kita, ya sudah, itu kemenangan namanya. Semakin banyak, nah maka kemudian disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertanggungjawaban kita kepada kita secara lebih, dan nanti kita di akhirat pun juga akan diberikan sesuai dengan yang kita bawa. Kita bawa kemana? Kita bawa ke surga atau kita bawa ke neraka, kan begitu. Kita contohkan mereka sesuatu yang kurang pas, atau justru kita berikan hal-hal yang memang sangat tepat untuk mereka, baik untuk agama maupun dunia mereka. Nah saya kira itu ikhwati fillah alhamdulillah, karena waktunya sudah mepet begitu ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di akhir Ramadan ini kita diberikan karunia yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan, dan akhirnya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Hidam yang memberikan tausiah luar biasa bagi untuk berikan ilmu tambahan dan motivasi kita agar senantiasa itikaf kita di tahun depan insya Allah lebih baik lagi gitu ya. Satesan semangat tadi masjidnya jadi kita tahun depan insya Allah tadi ya. Nanti berarti baik Bapak Ibu, untuk buka kita nanti monggo ibu-ibu sebelah kanan saya kita akan langsung menyesuaikan di tempat yang sudah disediakan. Untuk bapak-bapak langsung merapat di sebelah kiri saya karena sudah waktu sudah masuk berbuka. Monggo waktu bisa saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.